Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari petualangan bocil ajaib dari langit. Dan ini bagian kelima dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat di pagi hari, Sin memperlihatkan Jenderal Ye yang sedang berlatih pedang. Ayunan demi ayunan ia lesatkan. Setiap kaki melangkah, tangan selalu mengarahkan pedangnya ke arah yang ditentukan. Tidak lama dari itu, suara langkah kaki terdengar mendekat dengan jelas. Setiap pijakan kaki membekas pada tumpukan salju yang berserakan. Menyadari suara itu datang dari belakangnya, Jenderal Ye mengayunkan pedangnya ke arah titik butanya. Beruntung, orang yang mendekat itu berhasil menghindarinya dengan menurunkan sedikit gravitasi tubuhnya. Dan ternyata, orang yang mendekat itu adalah Yu Huzi. Setelah mengetahui sosok yang mendekatinya itu, Jenderal Ye menyarungkan pedangnya pada sarung di tangannya. Ia memuji Yu Huzi karena berhasil menghindari serangannya. Dan tidak lupa juga, Jenderal Ye memberinya sedikit nasihat. Ia mengatakan, aura Yu Huzi masih belum murni sepenuhnya. Ia menyarankan untuk lebih menyesuaikan lagi pernapasan Yu Huzi dengan cuaca yang sedang terjadi agar dapat menyembunyikan hawa keberadaannya. Sembari mengambil sebuah gulungan di balik baju lengannya, Yu Huzi berterima kasih atas saran yang diberikan, dan ia mengatakan bahwa kedua putri sedang dalam perjalanan menuju ke kamp tentara ini, dan diperkirakan mereka akan sampai dalam 2 hari. Sembari membaca gulungan kertas itu, Jenderal Ye meminta Yu Huzi untuk tidak membiarkan kedua putri mendekat ke kamp tentara ini. Ia mengatakan juga untuk menghalangi mereka dengan cara apapun. Setelah itu, Jenderal Ye menanyakan situasi Luoyinyu. Ia mendengar belakangan ini Luoyinyu tidak mau makan. Yu Huzi menjelaskan, sepertinya Luoyinyu belum terbiasa dengan makanan di kamp tentara ini, dan dia selalu membawa teko emas yang menghasilkan air susu kemanapun dia pergi. Mendengar itu, Jenderal sedikit khawatir dengan pertumbuhan Luoyinyu. Ia merasa jika hanya meminum air susu saja tidak cukup untuk masa pertumbuhan Luoyinyu. Yu Huzi membenarkan, ia mengatakan bahwa kedua pelayan Luoyinyu juga sangat mengkhawatirkannya. Kemudian Sin berpindah memperlihatkan Luoyinyu yang sedang mengelus bulu Biangu. Ia mengatakan, cairan bodi tempering bekerja dengan baik, sekarang tubuh Biangu terlihat lebih sehat dan juga kuat. Tidak lama dari itu, Luoyinyu dibuat sangat senang dengan kemunculan notifikasi sistem, yang memberitahukannya jika poin yang dimiliki saat ini sebesar 135.000. Lalu Luoyinyu dikejutkan dengan teriakan Wendong, yang mengatakan bahwa keberuntungan sedang berpihak pada Luoyinyu. Mengira jika pelayannya itu meminta dirinya untuk makan, Luoyinyu pun segera melarikan diri sembari menarik Biangu. Ia mengatakan juga bahwa dirinya tidak lapar, dan meminta kedua pelayannya itu untuk berhenti membuat makanan untuknya. Lalu Wendong menjelaskan, bukan mereka yang akan membuat makanan untuk Luoyinyu. Penanggung jawab untuk makanan Luoyinyu ke depannya, kini akan diserahkan pada pelayan Zhang, dan makanan yang dibuat oleh pelayan Zhang sangatlah enak. Mendengar itu, Luoyinyu segera menghentikan langkah kakinya. Tidak lama dari itu, notifikasi muncul, memberitahukan bahwa ia mendapatkan poin dari Biangu yang kesenangan setelah mendengar masakan pelayan Zhang sangat enak. Dalam hati Luoyinyu bergumam, jika reaksi Biangu saja sampai seperti itu, ia baru mempercayai pelayannya. Lalu seseorang bertanya, apa benar itu Nona Muda? Seseorang di sampingnya membenarkan, dia mengatakan juga, jika Nona Muda sangat nakal, ia meminta maaf jika nantinya Luoyinyu merepotkannya. Narator memperkenalkan, jika yang mengatakan itu adalah Jenderal Ye, dan orang di sampingnya adalah pelayan Zhang. Lalu pelayan Zhang memberi Luoyinyu beberapa makanan sembari memuji keimutan dari Luoyinyu. Ia meminta Luoyinyu untuk memegang makanan itu dengan baik. Makanan itu masih hangat, di dalamnya terdapat permen susu, biskuit, dan kue kurma merah. Dalam hati Luoyinyu bergumam, apa dia sengaja membawa banyak makanan untukku? Melihat makanan itu, Biangu dibuat ngiler karenanya. Aroma khas dari makanan yang diberikan pelayan Zhang itu, membangkitkan rasa lapar bagi yang menciumnya. Sembari mengelus kepala Luoyinyu, pelayan Zhang menanyakan, apakah makanan di kamp tentara tidak enak? Lalu ia meminta Luoyinyu untuk tidak khawatir lagi, karena mulai sekarang, dirinya yang akan memasak untuk Luoyinyu. Bersamaan dengan itu, Luoyinyu mendapatkan banyak poin dari rasa sayang pelayan Zhang. Melihat itu, Luoyinyu bertanya-tanya, kenapa pelayan Zhang sangat menyukaiku? Padahal, ini baru pertama kalinya mereka bertemu. Tidak lama setelah itu, salah satu bungkus makanan terjatuh dan langsung terbuka begitu saja. Luoyinyu sangat terkejut karenanya. Ia merasa, makanan yang terjatuh itu menjadi sia-sia. Melihat itu, pelayan Zhang merasa bahwa dirinya sangat ceroboh. Ia baru teringat, jika Nona Muda masih kecil dan masih belum bisa membawa semuanya. Lalu ia menawarkan, bahwa dirinya memiliki tas khusus yang dapat menyimpan barang apapun di dalamnya.
sebanyak dan seberat apapun barang yang dimasukkan, tas itu tidak akan terasa berat saat mengangkatnya. Akan tetapi, Jenderal Ye meminta pelayan Zhang untuk tidak repot-repot. Dan juga, ia meminta pelayan Zhang untuk menyimpan barang yang sudah ia berikan, dan mengatakan juga bahwa dirinya yang akan menyiapkan semua yang Luo Yinyu butuhkan. Pelayan Zhang menimpali bahwa dirinya sudah menggunakannya, banyak barang yang sudah ia simpan termasuk bahan makanan, 2 tas yang Jenderal Ye berikan sebelumnya, ia gunakan secara terpisah, 1 tas ia gunakan untuk bahan makanan seperti rempah-rempah, 1 lagi untuk menyimpan daging. Lalu Jenderal Ye mengeluarkan 2 tas dengan warna yang berbeda, dan ia memberikannya pada pelayan Zhang, sembari mengatakan, apakah ini sudah cukup? Pelayan Zhang menerima pemberian Jenderal Ye itu sembari mengatakan, bahwa ini sudah cukup, dan tak lupa ia berterima kasih juga. Lalu pelayan Zhang memberikan salah 1 tas itu pada Luo Yinyu sembari mengatakan, bahwa warna merah terlihat sangat cantik dan itu cocok dengan Luo Yinyu. Melihat itu, Luo Yinyu mengatakan, bahwa dirinya tidak tahu cara menggunakannya. Lalu pelayan Zhang mengajari Luo Yinyu cara menggunakannya. Terlihat, pelayan Zhang mengendorkan tali pada tas itu dan kemudian membukanya. Setelah itu, arahkan lubang dari tas itu pada benda yang akan Luo Yinyu simpan. Maka benda itu akan secara otomatis tersedot masuk ke dalam tas itu. Setelah selesai memasukkan semua bungkus makanan itu, pelayan Zhang menggantungkan tas itu pada leher Luo Yinyu sembari mengatakan, bahwa tas ini seperti ruangan penyimpanan. Jika Luo Yinyu menemukan sesuatu yang tidak bisa ia bawa, Luo Yinyu dapat memasukkannya ke dalam tas penyimpanan itu. Tas itu dapat menyimpan banyak barang. Dengan senang, Luo Yinyu memeluk kaki pelayan Zhang sembari berterima kasih. Dan juga, Luo Yinyu memanggil pelayan Zhang itu dengan kakek. Terima kasih kakek. Bersamaan dengan itu, Luo Yinyu mendapatkan banyak poin dari rasa senang pelayan Zhang. Di samping mereka berdua, terlihat Jenderal Ye sangat kesal melihat keakraban mereka berdua. Dalam hati ia bergumam, anak ini benar-benar tahu caranya berakting. Beberapa hari yang lalu, anak ini menusuk seorang mata-mata sampai mati tanpa ekspresi. Kenapa tidak menunjukkan ekspresi itu saja pada pelayan Zhang? Beberapa saat setelah itu, Jenderal Ye mengingatkan mereka bahwa sekarang ini sudah menjelang sore. Pelayan Zhang pun membenarkan itu, lalu ia menawarkan makanan yang akan ia masak terlebih dulu pada Luo Yinyu. Luo Yinyu pun meminta pelayan Zhang untuk membawanya masak bersama. Saat Luo Yinyu akan pergi dengan pelayan Zhang, Jenderal Ye berdehem dan kemudian mengatakan, apakah dirinya mengizinkan Luo Yinyu untuk pergi. Lalu ia menawari Luo Yinyu untuk meminum cairan body tempering hari ini. Mendengar itu, Luo Yinyu meminta pelayan Zhang untuk menunda membuat makanannya dan ia juga memintanya untuk menunggu sampai ia selesai dengan cairan body tempering. Merasa tidak tahan lagi melihat akting Luo Yinyu, Jenderal Ye segera mengangkat tubuh Luo Yinyu layaknya mengangkat seekor kucing. Sembari membawanya pergi, ia meminta Luo Yinyu untuk berhenti merengek dan ikuti saja apa yang dirinya katakan. Singkat cerita, kini, Luo Yinyu sedang menunggu Jenderal Ye menyelesaikan racikan cairan body temperingnya. Dengan kaki yang menyilang, tangan menopang dagunya, senyuman dan tatapan yang mengejek membuat Jenderal Ye sedikit kesal. Lalu Jenderal Ye berkata, kamu bersikap seperti anak yang patuh saat di depan pelayan Zhang. Aku tidak menyangka, ternyata kamu bermuka dua. Dengan sedikit menghina Luo Yinyu menimpali, bukankah kamu juga selalu menuruti kata-katanya? Dirinya tidak menyangka, jika Jenderal Ye peduli dengan seseorang. Tidak tahan lagi mendengar perkataannya, Jenderal Ye meminta Luo Yinyu untuk diam, dan ia mengatakan juga, kita lihat saja nanti. Apa kamu masih bisa bicara setelah ini? Luo Yinyu segera menyela. Ia mengatakan, bukankah itu cuma cairan body tempering? Singkat kata, beberapa waktu setelah itu, Xin memperlihatkan Luo Yinyu yang berguling-guling kesakitan setelah meminum cairan body tempering. Dalam hati ia bergumam, cairan body tempering hari ini serasa berbeda dari biasanya. Rasanya sangat menyakitkan. Lalu Luo Yinyu menanyakan, kenapa sekarang ini sangat sakit? Cairan apa yang sudah kamu buat? Jenderal Ye menimpali sembari menyilangkan tangannya. Dengan puas Jenderal Ye berkata, itu masih cairan body tempering, hanya saja ada beberapa bahan yang ia ganti agar tingkat penyerapannya 20 kali lebih cepat dari biasanya. Lalu Jenderal Ye menawarkan, kelihatannya kamu sanggup menahannya, bagaimana kalau tambah 1 kali lagi? Mendengar itu, Luo Yinyu dibuat kesal olehnya, ia menyadari bahwa dirinya terlalu ceroboh. Setelah beberapa saat melihat Luo Yinyu kesakitan, Jenderal Ye mulai merasa khawatir. Sembari membantu meredakan rasa sakit Luo Yinyu, Jenderal Ye menanyakan, apakah kamu masih kuat menahannya? Setelah Jenderal Ye membantunya, kini, Luo Yinyu merasa lega karena rasa sakitnya sudah menghilang. Melihat Luo Yinyu yang bernapas tersenggal-senggal, Jenderal Ye berkata, dasar anak nakal, lihat saja, apa nanti kamu masih berani menantangku? Luo Yinyu pun menimpali dengan mengatakan, aku salah beberapa kali. Tidak lama dari itu, Luo Yinyu bangkit dari berbaringnya dan kemudian duduk bersila. Dengan senyuman dan tatapan mengejeknya, Luo Yinyu berkata, tapi aku tetap berani melakukannya lain kali. Lalu Luo Yinyu berdiri dan kemudian memeras pakaiannya yang basah karena keringat di tubuhnya. Keringat itu pun berjatuhan di atas meja tepat di depan pijakannya.
Melihat tingkah konyol Luoyinyu, Jenderal Ye menjadi sangat kesal, lalu ia meminta Luoyinyu untuk segera pergi dan memintanya juga untuk mandi, dan segera ganti baju. Bau yang dihasilkan tubuh Luoyinyu sangatlah bau menyengat. Tanpa merasa bersalah, Luoyinyu pun berlari keluar sembari melambaikan tangan, dan juga, ia mengatakan dadah dengan senyuman di wajahnya. Singkat cerita, waktu berlalu begitu saja, kemudian Sin memperlihatkan Luoyinyu yang sudah bersiap di hadapan meja dengan beragam makanan di depannya. Dikatakan bahwa setelah Luoyinyu selesai mandi dan mengganti bajunya, secara bersamaan, pelayan Zhang selesai dengan masakannya. Melihat makanan yang memancarkan kilauan yang menggugah selera, Luoyinyu segera menyumpit daging itu dan membawanya masuk ke dalam mulutnya. Tanpa mengunyah makanan itu, Luoyinyu sudah merasakan kelezatan dari masakan itu yang menyebar di dalam mulutnya. Matanya pun sampai berbinar senang, karena baru kali ini ia mendapatkan makanan yang sangat lezat di kamp tentara ini. Dengan lahap Luoyinyu memakan semua hidangan yang ada di depannya. Ia baru menyadari, jika selama ini bukan makanannya yang tidak enak, tetapi, mereka sajalah yang tidak tahu cara memasak dengan benar. Melihat Luoyinyu yang makan dengan lahap, sampai-sampai terlihat seperti sedang dikejar sesuatu, pelayan Zhang meminta Luoyinyu untuk makan secara perlahan agar tidak tersedak. Karena aroma dari makanan itu yang menyebar sampai keluar ruangan, Biang Wu pun yang menghirup aroma itu tergoda karenanya. Namun, saat ia melihat ke dalam, Biang Wu dikejutkan dengan Luoyinyu yang menghabiskan makanannya sendirian. Terlihat, di atas kepala Luoyinyu tertulis kalimat enjoying all the food alone, yang artinya, menikmati semua makanan sendirian. Dengan kesal, Biang Wu pun segera melesat menuju ke arah Luoyinyu. Akan tetapi, pelayan Zhang menahannya dengan cara menarik tali yang terikat di kepalanya. Pelayan Zhang meminta Biang Wu untuk berhenti, dan ia mengatakan bahwa dirinya juga sudah membuatkan untuk Biang Wu di dapur. Mendengar itu, Biang Wu pun segera pergi dari sana dan bergegas menuju ke dapur. Beberapa saat setelah itu, terlihat Biang Wu pun sampai di depan pintu dapur. Akan tetapi, Biang Wu dibuat sangat terkejut melihat makanan yang disiapkan untuknya dimakan oleh 4 jenderal. Dengan marah, Biang Wu berteriak menjerit, sehingga 4 jenderal itu sangat terkejut, sampai-sampai makanan yang mereka pegang terlempar. Kemudian Sin berpindah ke suatu tempat. Terlihat para tentara yang berjalan beriringan dengan 2 kereta yang bergerak bersamaan. Narator menjelaskan bahwa itu adalah rombongan putri yang sedang menuju ke kamp tentara Buye. Saat itu, salah satu putri bertanya pada salah satu tentara. Ia menanyakan, kenapa pergerakan mereka sangat lambat? Jika begini terus, mereka akan memakan banyak waktu untuk sampai di kamp tentara Buye. Tentara itu menjelaskan bahwa daerah Linzhou berada di Beiyu. Setiap tahun selalu turun hujan salju yang lebat, sehingga membuat jalanan semakin sulit untuk dilalui. Selain itu, kuda yang menarik kereta tidak terbiasa berjalan di atas salju. Lalu tentara itu menyarankan untuk mengganti rute perjalanan mereka. Ia menyarankan untuk pergi ke kota Yong'an. Mendengar itu, dengan senyuman penuh arti, putri itu menyetujui saran tersebut. Ia mengatakan juga bahwa dirinya akan membuat Jenderal Ye berlutut di depan gerbang kota.